Ya, emas rebound dari level 1972 sampai ke level 2039 berkat FOMC yang melunak. Kira-kira apakah ini akan menjadi pertanda berikutnya bahwa emas masih bisa mengalami kenaikan atau sudah selesai untuk hari ini? Karena kita akan mendapatkan data retail sales dan juga bagaimana nasib pound sterling selanjutnya setelah pengumuman BOE nanti malam. Oke, ini dia ulasannya. Oke, tentunya Anda ingat dengan US Treasury Yield yang kemarin kita sempat sebutkan bahwa ada potensi terkait dengan rejection di zona resisten dan sisi kiri akan sama dengan sisi kanan atau sisi kanan cerminan dari sisi kiri. Oke, ini adalah posisi yang terupdate yang terbaru. Nah, kondisi kemarin kita sempat menantikan bahwa sisi kiri akan sama dengan sisi kanan dan persis dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya dia jebol dan pertahanan berikutnya adalah di level support ini. Ya, dan kita akan coba tunggu apakah ini akan menjadi kelanjutan atau tidak. Tapi yang jelas ini sudah menjadikan pertanda bahwa yes, it is. Left shoulder, head, dan right shoulder. Cukup menarik karena ini levelnya cukup tinggi dan itu adalah target utama untuk berikutnya. Nah, kalau misalkan itu terjadi teman-teman, berarti bukan mustahil level support ini akan ditembus yaitu 3,9 untuk lanjutkan ke level 3,8 atau bahkan lebih rendah. Nah, tapi hati-hati karena kita juga belum bisa memastikan apakah ini adalah hal yang sudah konsisten untuk beberapa waktu ke depan. Tapi yang jelas dari pernyataan Fed Powell, harusnya ini akan menjadi indikasi yang sangat sempurna bagi bearish kurang lebih US Treasury Yield-nya. Jadi kita akan lihat 3,63% ambrol di atas atau setelah tembus level 3,94. Nah, kaitannya dengan ini, berarti kita juga lihat dari sisi USD atau US dollarnya juga mengalami hal yang sama. Kemarin kita juga sempat melihat atau sempat mengatakan sisi kiri akan sama dengan sisi kanan atau sisi kanan adalah cerminan. Dan inilah yang kita update berikutnya. Posisinya jelas, di sini juga mengalami rejection walaupun sedikit tipis di bawahnya dan dia sedang berjalan kurang lebih di teritori supportnya. Kita tinggal tunggu sampai betul-betul dia tembus teman-teman. Ya, anggap saja kalaupun ini neckline, maka ini neckline-nya agak miring ke bawah. Dan itu persis dengan apa yang terjadi di sisi kiri, left shoulder-nya tentunya lebih tinggi daripada right shoulder-nya. Nah, otomatis nanti yang akan kita tunggu adalah sampai kapan, sampai dia confirm betul-betul tembus. Dan itu berarti lanjutan ke level 100. Indeks dolar di bawah level 102 adalah yang pertama kalinya sejak bulan, ya kita katakanlah sejak akhir atau pertengahan tahun lalu ya. Jadi kita lihat di sini sisi kiri, sisi kanan. Dan sejak awal tahun kita belum melihat US dollar berada di level 100 dolar. Dan itu sangat mungkin terbuka untuk terjadi. Terutama kalau misalkan nanti malam retail sales-nya relatif lebih lemah. Tapi kita lihat apakah itu akan terjadi. Mengingat ini adalah akhir dari tahun 2023 dan bertepatan dengan libur Natal, berarti akan ada belanja di sana yang otomatis akan diharapkan lebih tinggi. Oke, ini berarti kita asumsikan bahwa dolar ataupun US Treasury masih berpotensi turun. Nah, dengan demikian kalau kita lihat dari pergerakan pound sterling, satu hal yang jelas ini berhasil memanfaatkan pelemahan US dollar dan persis dengan apa yang kemarin kita kupas juga, bahwasanya selama dia tidak tembus di bawah MA200, Anda bisa perhatikan melorot waktu data GDP-nya relatif lebih lemah dari ekspektasi, lalu kemudian turun, tapi lalu kemudian dihantam, didorong kenaikan di malam hari setelah FOMC mengumumkan hal yang diinginkan pasar. Dan akhirnya, pound sterling berhasil survive dan naik lebih tinggi. Jadi kita harapkan hal itu masih akan terjadi. Cuman begini teman-teman, karena berhubung kita akan berhadapan dengan Bank of England atau Bank of England di malam hari, maka perhatikan level area ini, resisten yang mungkin saja akan menjadi kendala berikutnya. Ini dengan catatan, karena beberapa data terakhir yang relatif negatif untuk pound sterling, maka dikhawatirkan pernyataan dari Bailey ataupun dari MPC kemungkinan hanya akan bersifat sesaat dan kemudian dia rejection. Artinya, ada potensi membentuk pola yang kita sebut dengan double top. Ya, itu dengan tanda tala teman-teman. Ini pun RSI kelihatannya agak sulit untuk mengalami kenaikan lebih tinggi. Puncak keduanya terutama sulit untuk mengalami kenaikan lebih tinggi daripada puncak pertama. Dan kalau itu terjadi, rejection di zona resisten sangat layak untuk kita lakukan sell. Tentunya sell ini adalah terkait dengan buy on rumor rally ya. Jadi kita anggap bahwa potensi yang terjadi saat pengumuman dari BOF atau Bank of England, kemungkinan kita akan dapatkan rejection di zona tersebut. Nah, kaitannya di grafik H4, meskipun untuk tadi pagi kita menginginkan buy, yang paling normal adalah buy tersebut kita asumsikan penurunan hanya sebatas ini teman-teman. Ini adalah long white candle putih panjang dan itu berarti 50% real body. Jadi ceritanya kita berharap penurunan tersebut
tertahan di level 1.260 atau bahkan lebih rendahnya kurang lebih di teritori ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita berharap, pertama, Anda bisa lakukan di 1.2600, dan itu berarti kita tinggal menyisakan jarak sampai 1.2720, atau Anda bisa tunggu sampai 1.2580-an, karena itu adalah 50% real body low light, lalu kemudian sampai ke 1.2720-an. Dengan harapan bahwa spike yang terjadi adalah buy on rumor, sell on fact, menjelang keputusan Bank of England. Saya yakin kalaupun misalkan suku yang dipertahankan, lalu kemudian masih dalam hal pelemahan US dollar, maka ini masih tetap bisa terjadi. Tapi lagi-lagi, kondisi tersebut akan sangat bergantung dari apa yang dikatakan oleh BOE nanti malam. Jadi selama dia tidak meyakinkan pasar untuk potensi kenaikan lebih lanjut, maka ini ada potensi peluang untuk terjadinya rejection di zona resisten tersebut. Jadi, kalaupun misalkan Anda sudah lakukan buy, harap berhati-hati, Anda segera exit kalau terutama dia tidak tembus 1.26800. Apalagi kalau sampai dia mentok di 1.2720. Anda silakan lakukan sell dengan stop loss harus pasang di atas level 1.2740. Kenapa? Karena ada sangat potensi kalau misalkan ternyata BOE masih sangat hawkish. Ini kaitannya dengan grafik weekly yang ternyata kita masih memiliki MA 200. Dan ini adalah 1.2850-an, teman-teman. Nah, tapi secara keseluruhan memang kita menginginkan week untuk pound sterling karena memang secara mingguan dia berada di dalam naungan dari bearish engulfing. Nah, terkait dengan crude oil, posisinya sepertinya kita harus mulai mengincar zona buy, teman-teman. Ini adalah kali kedua saya ingatkan itu, karena waktu pertama kali dia tembus ataupun turun di level 68, dia terpantul ke level 71. Lalu kemudian untuk kedua kalinya tadi malam, dia turun sampai 67, tapi sekarang ini dia pantul ke 69. Oke, bahkan level tertinggi sudah level 70. Nah, yang saya inginkan adalah potensi buy karena kondisinya, kalau teman-teman perhatikan di sini, kondisi low ke low itu adalah lower low. Ya, kita mendapatkan lower low, sementara di RSI cenderung higher low. Artinya, ada potensi untuk reverse ke atas karena didukung dengan kondisi bullish divergence. Nah, satu sisi, meskipun dia sudah cukup dekat, bukan berarti Anda bisa sell begitu saja, melainkan Anda harus mengincar zona buy dengan stop loss patokannya adalah $63. Artinya, untuk Anda yang medium term, Anda boleh mengincar buy di kisaran 65 sampai 67 atau bahkan 68, tapi stop loss idealnya di bawah 63. Sementara untuk short term, Anda tetap lakukan stop loss di 66 karena dikhawatirkan dia masih tetap swing low sampai 63. Dan kalaupun misalkan Anda mau entry lagi, Anda bisa mengincar berikutnya di area 63 dengan stop loss di bawah 63. Jadi ceritanya tergantung dari kondisi kekuatan dana dan juga strategi ataupun trading plan Anda. Dan satu sisi kalau lihat dari grafik H4-nya, sangat wajar kalau misalkan kita berharap ini kita asumsikan dia koreksi terlebih dulu. Jadi saya tetap menunggu level 67 sebagai area buy yang paling ideal, dan stop loss saya pasang saja untuk intraday ini di level 66. Kecuali tadi pengecualiannya adalah untuk Anda yang mengincar medium term. Nah, kemudian diasumsikan dia double bottom, lalu kemudian dia naik dan survive di atas level 70, bahkan targetnya bisa saja mencapai level 72. Tapi lagi-lagi untuk intraday, kita cukupkan target maksimum di 70 ataupun $71. Nah, terakhir terkait dengan gold. Posisinya survive dari apa yang sempat kemarin kita bahas. Oke, saya sedikit teringat dengan apa yang kemarin kita kupas. Kemarin saya menggambarkan kondisi candle yang ini sesuai dengan apa yang pernah terjadi di sisi sebelumnya. Ya, dalam riwayat Februari 2023, candlestick-nya sama. Setelah dia bearish, kemudian ketemu level support, dan ini pun sama, level support. Kemudian ada short body candle, dan juga reversal candle. Lalu kemudian akhirnya ditutup dengan bullish, dan inilah yang terjadi kemarin. So, congratulations untuk Anda yang komit untuk melakukan buy di level yang kita tandai. Nah, satu sisi lagi teman-teman, ada hal yang cukup menarik adalah dua level resisten di 2007 ditembus dan 2016 pun ditembus. Itu berarti kita menggunakan 2016 sebagai patokan support terbaru. Artinya selama tidak terjadi penurunan, selama tidak terjadi penembusan di level 2016 atau tidak turun di bawah 2016, Anda masih bisa lakukan buy. Dan kemungkinan target yang paling dekat adalah 2048 kalau misalkan 2039 tersebut ditembus. Nah, kaitannya dengan potensi di grafik H4-nya, kondisinya sekarang sangat ditentukan dari keberhasilan dia untuk tembus level ataupun area 2039-2042. Selama tidak terjadi, maka kemungkinan potensinya hati-hati dia rejection turun. Nah, tapi yang menariknya adalah level ini
adalah merupakan level support terbaru sehingga kita bisa lakukan buy di teritori 2024 yang terdekat tentunya. Dan untuk potensinya Anda harapkan bisa tembus di atas 2040, itu akan sangat maksimal. Tapi kalau tidak, Anda bisa menggunakan perhitungan 50% real body dari long white candle. Jadi patokannya adalah candlestick yang panjang ini teman-teman. Kondisinya kalau kita perhatikan dia ada di kisaran 1990 dan mungkin 1980 ya. 1980 sampai ke 2024. Anda tarik garis tengah, Anda perkirakan dan hitung dari open dan close-nya. Kemungkinan perkiraan saya dia berada titik tengahnya akan ada di 07 ataupun di 015. Artinya potensi yang paling ideal, yang paling low risk adalah melakukan buy di teritori ini teman-teman. 2015 ataupun 2007. Itu perlu catatan kalau koreksi cukup dalam sebelum sampai retail sales nanti malam. Dan lagi-lagi posisinya kita masih tetap mengincar buy karena euforia dari FOMC seharusnya masih cukup bagus. Tapi waspada kalau misalkan dia turun di bawah 2007 karena dia akan sangat potensial untuk turun kembali di level 2000 atau bahkan 1990. Switch strategi menjadi sell kalau dia turun di bawah 2007. Nah, jadi potensi tersebut masih bisa diharapkan untuk mengalami kenaikan lebih lanjut, tapi hati-hati dengan 2039, 2042, atau bahkan 2049, 2052. Selama dua level tersebut gagal ditembus, maka kemungkinan kenaikan akan relatif terbatas. Mungkin saja menyimpan energi sampai akhir pekan besok.